Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rehan Setiawan dengan NIM 119230046 akan menjelaskan tentang SO Series 2 dengan judul Building Information Modeling and Geometric Survey for Heritage Conservation. Banyak salah persepsi terkait BIM. BIM atau Building Information Modeling bukan hanya suatu format file, perangkat lunak, ataupun teknologi informasi. BIM merupakan suatu model bisnis yang digunakan bagi profesi untuk beberapa keperluannya, seperti keperluan kadaster, manajemen, jalan tol, dan lain-lain. BIM ditentukan berdasarkan alur kerja, dan BIM diaktifkan oleh teknologi informasi di mana model itu melekat informasi. BIM bukan hanya CAD 3D atau Revit, BIM bukan juga teknologi terbaru. Jadi, BIM adalah suatu dasar dari transformasi digital untuk kegiatan arsitektur, rekayasa, dan konstruksi. Menurut ISO 1965, BIM adalah suatu penggunaan bersama yang merepresentasikan digital dari aset yang dibangun untuk memfasilitasi proses desain, konstruksi, dan operasi untuk membentuk dasar yang andal untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, histori. Pada tahun 1970, BIM sebelumnya bernama Building Description System. Dan saat 2000-an, berubah lagi menjadi Building Information Modeling. Konsep BIM diciptakan oleh Charles S.M., mengusulkan BIM dan cikal bakal di modern. Ada namanya GraphCPL, Language for Interactive Design, untuk membuat parametric modeling di mana model geometri akan berubah sesuai parameternya. Kemudian, akan memudahkan memodelkan suatu bangunan. Berdasarkan workflow BIM dikatakan BIM harus dikelola oleh profesi dan terdapat proses suatu pekerjaan yang berkolaborasi dan ada organisasi yang dikembangkan menjadi 7 dimensi sehingga menjadi risk, cost, dan lain-lain. Lalu harus ada teknologi yang mendukung. Jika tidak ada dukungan kebijakan pengimplementasian BIM, tidak akan terjadi BIM itu sendiri. Kebijakan tersebut harus disesuaikan dulu untuk mengetahui bahwa BIM mampu mengoperasikan di semua bidang. Kebijakan sangat penting untuk monitoring suatu aset. Contohnya, di step ini perlu mengerti organisasi dalam memberi pengetahuan BIM, dan ini didukung oleh kebijakan lalu direncanakan oleh orang-orang atau people atau profesi-profesi yang lainnya. Lalu di plot ini berupa file atau cetakan atau apa oleh orang-orang itu. Selanjutnya, level of detail atau LOD dan level of information LOI. Nah, di LOD ini terdapat 5 bentuk LOD. Yang pertama LOD 0, yaitu dalam membuat suatu peta dalam dua dimensi dan bisa menginterpretasikan topografi. Selanjutnya LOD 1, hanya membentuk kotak dan belum detail. LOD 2, sudah memperlihatkan atap. LOD 3, atap mulai ada pintu dan lain-lain yang lebih detail. Dan LOD 4 itu udah sangat detail sampai ke interiornya. Nah, selanjutnya ada level of information. LOI ini juga ada 5. Yang pertama LOI 100. Kategorinya model dan posisi koordinat. LOI 200, terdapat ukuran dalam model, ada dimensinya. LOI 300, ada tipe yang diasumsikan, tipe rumah atau tipe status hak. Terus selanjutnya ada LOI 400, ada observasi visual, terdapat perhitungan analisis apakah informasi sudah dilakukan pengamatan atau belum. Selanjutnya LOI 500, ada pemanfaatan data. Selanjutnya development atau pengembangan. Perkembangan BIM dalam dunia geomatik dapat dibahas dalam hubungan antara GIM atau BIM itu yaitu posisi pada survei dan mapping, yang kemudian survei mapping ini dibagi menjadi geodesi dan engineering. Survei, rekayasa, atau sipil seperti pekerjaan pengukuran tanah, kemudian geodesi fokus pada topografi dan fokus pada konstruksi atau kontur dari data bangunan yang ada. Sehingga topografi berhubungan dengan GPS dan kemudian engineering drawing akan menghubungkan dengan BIM yang nantinya kita membuat feeling information modeling. Pada integrasi BIM dan GIS, terdapat database berupa teori dan metode berbagai macam dan dihubungkan dan masuk di industri arsitektur, engineering, dan construction yang akan tertuang dalam informasi pengukuran. Perkembangan BIM dan GIS yang awal mula
yang lebih terkenal dengan GIS, dan pada akhirnya pada tahun 2008 sampai 2016 ada integrasi dan BIM antara BIM dan GIS masih belum tren sampai saat ini. Selanjutnya, underground cadastre bisa dimanfaatkan oleh BIM dan ada yang namanya limitasi dalam kedalaman pemanfaatan kedalaman. Dalam cadastre, contohnya Indomaret yang ada di stasiun MRT, sehingga bisa membuat EFT dengan informasi LADM dalam cadastre. Cost estimation BIM diperhatikan dengan konsep quantity take-off dan terdapat estimasi intercept. Kita bisa melihat nilai dari bangunan 3D dan BIM bisa dimanfaatkan di mana-mana seperti registrasi, line use. BIM dalam lingkup geomatika fokus pada spasial. Kita hadir berupa point cloud yang memiliki suatu koordinat dan bentuk yang dimanfaatkan dalam pemodelan dokumentasi dan juga memberikan informasi non-spasial, entah semantik cadastre, value, heritage, konservasi, dan yang lainnya. Informasi cadastre 3D yang berbasis alat 2 dimensi yang di sini terlihat batas dari zona ada atap yang berlebih, jadi pemanfaatan atap ini sebenarnya untuk bisa mengetahui kepemilikannya, dan ini dimanfaatkan sebagai salah satu bentuk marketing. Selanjutnya, dikaji dalam 3 dimensi bahwa pemanfaatan VR-nya untuk mengetahui kepemilikan yang sebenarnya. Terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.